Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Mahendra Prakosa dengan NIM 20210101005 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen produksi yang ada di pabrik gula Madukismo. Sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan sedikit tentang profil pabrik gula Madukismo. Pabrik gula Madukismo adalah salah satunya pabrik gula yang ada di Yogyakarta. Pabrik gula Madukismo berlokasi di Desa Padokan, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY. Wilayah kerja pabrik Madukismo terdiri dari 5 rayon, di mana wilayah tersebut terbagi menjadi 2, yaitu wilayah timur dan wilayah barat. Pada permulaan berdirinya pabrik Madukismo didesain dengan kapasitas produksi sebesar 1.500 TCD per hari. Kemudian secara bertahap naik hingga saat ini, pabrik Madukismo mempunyai kapasitas produksi sebesar 3.500 TCD per hari. Berdasarkan kapasitas produksi tersebut, pabrik Madukismo mampu menghasilkan sekitar 45.000 ton gula per tahun, sedangkan untuk produksi alkohol sebesar kurang lebih 3.000 juta liter per tahun dan spiritus kurang lebih 25.000 liter per hari. Jumlah produksi tersebut fluktuatif tergantung jumlah tebu yang digiling oleh pabrik. Proses produksi di pabrik Madukismo melalui 5 stasiun, yaitu stasiun gilingan, stasiun pemurnian, stasiun penguapan atau evaporasi, stasiun kristalisasi, dan stasiun putaran. Sistem pemurnian yang dilakukan di pabrik Madukismo adalah sulfitasi, di mana sistem ini prosesnya lebih mudah dan biaya yang diperlukan rendah. Sedangkan kualitas gula SHS yang dihasilkan mendekati kualitas GKP atau gula kristal putih. Untuk komponen 6M1I ada men, yang dimaksud di sini adalah sumber daya manusia yang dipakai pada pabrik gula Madukismo. Yang kedua ada material. Dalam perusahaan ini menggunakan bahan utama yakni tebu. Yang ketiga ada money. Pabrik gula Madukismo ini fokus terhadap pemeliharaan mesin. Yang keempat ada mesin. Mesin adalah faktor yang terkait dengan umur mesin dan pemeliharaan preventif terhadap mesin yang digunakan. Pabrik gula Madukismo menerapkan preventive maintenance untuk mencegah kerusakan terhadap mesin produksi selama musim giling. Preventive maintenance yang dilakukan tidak hanya di luar musim giling, tetapi juga ketika saat musim giling berlangsung. Ketika di luar musim giling, preventive maintenance dilakukan dengan membongkar seluruh mesin produksi untuk memeriksa dan mengecek kondisi mesin setelah digunakan hampir 6 bulan. Sedangkan saat masa produksi, tindakan preventif yang dilakukan yaitu melakukan pengecekan dan pengawasan langsung selama 24 jam. Yang kelima ada market. Strategi pasar ini ditujukan pada pedagang kecil atau pedagang grosiran dan koperasi yang berlaku sebagai konsumen maupun distributor. Yang keenam ada metode. Terkait dengan metode, yaitu penerapan standar operating procedure atau SOP dalam pemeliharaan mesin dan penjelasan terkait mesin-mesin yang digunakan. Yang I ada information. Selain memproduksi gula dan spiritus, perusahaan ini juga memproduksi alkohol dan penyanitasi tangan. Musim giling pabrik gula Madukismo biasanya berlangsung selama 6 hingga 7 bulan, yakni dari bulan April atau Mei hingga Oktober. Di luar musim giling, pabrik gula Madukismo biasanya melakukan perawatan terhadap mesin-mesin produksinya. Dengan 1.000 karyawan, perusahaan ini mampu menggiling 3.000 ton. Untuk random fluctuation sendiri, ada input yang berisi
sumber daya manusia, pabrik, dan mesin. Untuk proses konversinya di umpan balik ada harga yang didapat. Untuk output adalah gula pasir, dan random fluctuation-nya adalah inflasi atau deflasi dan kontrol dari pemerintah. Penentuan kategori sistem produksi di pabrik gula Madukismo ini, kualitas tebu yang diterima pabrik diharapkan tidak terlalu banyak mengandung kotoran seperti daduk, pucukan, akar, dan sogolan, dengan meliputi kualitas A sebesar 15%, kualitas B 75%, dan kualitas C 10%. Untuk kualitas D dan E sangat ditekankan kuantitasnya agar produksi gula yang dihasilkan baik. Untuk sistem manufaktur, yang pertama ada stasiun gilingan yang mengeluarkan ampas 30% untuk BB boiler dan nira mentah. Lalu dikirim ke stasiun pemurnian dengan bahan baku kapur tohor, belerang, flokulan, fosfat yang mengeluarkan endapan padat atau blontong yang cair nira kental. Lalu setelah stasiun pemurnian dikirim ke stasiun penguapan atau evaporasi yang mengeluarkan nira kental. Lalu nira kental itu dikirim ke stasiun kristalisasi untuk diolah dan mengeluarkan gula A, C, dan D dengan siklus putaran. Lalu dikirim lagi ke stasiun putaran dan mengeluarkan gula SHS1. Mungkin dari saya cukup segitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.